Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, para anggota Senat Universitas Syah Kuala, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Syah Kuala, Direktur dan para Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala, para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Syah Kuala, segenap sivitas akademika, seluruh keluarga besar Universitas Syah Kuala, para teman sejawat dan sahabat, para dosen, mahasiswa, dan seluruh keluarga yang saya cintai, dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya dengan judul Pengembangan Ilmu Geofisika dan Aplikasinya untuk Penguatan Bidang Lingkungan dan Mitigasi Kebencanaan. Rektor, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat, serta hadirin yang saya muliakan. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan bumi. Disebut juga dengan sains yang mempelajari sifat-sifat fisik bumi seperti bentuk bumi, struktur bumi, reaksi terhadap gaya, proses fisik yang ada di bumi dan di atmosfer, medan potensial bumi, serta juga menyelidiki interior bumi, mulai dari inti, mantel, serta kulit bumi, dan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam aplikasinya, ilmu geofisika dapat dimanfaatkan untuk berbagai survei kebumian seperti eksplorasi minyak bumi dan gas alam, eksplorasi mineral dan logam, lingkungan, mitigasi kebencanaan, baik bencana gempa bumi dan gunung api, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Secara umum, metode geofisika secara garis besar dibagi menjadi 4 metode utama. Yang pertama, itu metode seismik, di mana yang dilakukan adalah pengukuran waktu tempuh perawatan gelombang seismik yang disebabkan oleh perbedaan densitas dan elastisitas batuan. Selanjutnya, metode gravitasi yang mengukur variasi medan gravitasi bumi yang disebabkan oleh perbedaan densitas batuan. Lalu, metode magnetik atau geomagnetik itu mengukur variasi nilai medan magnetik yang disebabkan oleh perbedaan suseptibilitas magnetik atau kerentanan magnetik. Dan yang berikutnya, metode elektrik yang dibagi menjadi beberapa macam, dan salah satunya yang terpenting adalah metode resistivitas dengan mengukur nilai resistivitas bawah permukaan yang disebabkan oleh perbedaan konduktivitas batuan. Rektor, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat, serta para hadirin yang saya muliakan. Dengan menerapkan hampir semua metode geofisika tersebut, kita dapat mengungkapkan karakteristik bawah permukaan bumi. Hasil pengukuran dari berbagai besaran fisika di permukaan bumi akan dianalisis dan diselesaikan dengan problem baliknya atau inverse problem, sehingga akan sangat terbantu dalam melakukan interpretasi secara kuantitatif dan dengan sisi kesatuannya menentukan posisi dan distribusinya, kedalaman dan ukurannya, serta proses dinamis yang terjadi di dalamnya. Beberapa aplikasi ilmu geofisika, khususnya pada bidang lingkungan dan mitigasi kebencanaan adalah: yang pertama, kami mencoba mengidentifikasi distribusi atau mitigasi polutan di sekitar sanitary landfill. Penelitian ini akan menentukan migrasi polutan yang terletak di dataran tinggi. Studi kasus yang kami lakukan di kawasan sanitary landfill regional Belang Bintang, Aceh Besar. Berdasarkan rencana pemanfaatan lahan dan rencana tata ruang Provinsi Aceh, daerah ini terletak dan dialokasikan sebagai hutan produksi terbatas. Dari penelitian kami, didapatkan sebuah model karakteristik secara detail bawah permukaan, terutama adanya zona lemah yang diduga menjadi zona yang berpotensi terjadinya kontaminasi oleh adanya migrasi polutan. Pada gambar terlihat itu sanitary landfill terletak di kawasan yang relatif tinggi, dan di bawahnya itu adalah kawasan pemukiman dan beberapa objek vital di Bintang. Dan akibat proses gravitasi, kita lihat migrasi yang berwarna merah itu akan merambat ke bawah. Selanjutnya, kami juga melakukan intrusi air laut dan arkeologi. Penelitian ini akan mendeteksi seberapa jauh intrusi air laut di kawasan pesisir. Studi kasus kami lakukan di kawasan Benteng Kutalubu, Aceh Besar. Dilihat dari ciri-ciri di permukaan dan literatur yang ada, lokasi ini diketahui sebagai benteng pertahanan pada masa Portugis dan dianggap sebagai benteng terkuat yang dimiliki oleh Raja Lamuri.
Kami temukan adanya pola ondulasi di bagian permukaan hingga kedalaman 3 meter yang menunjukkan adanya bekas benteng pertahanan Portugis tersebut yang telah mengalami proses sedimentasi dan proses pergerakan tanah akibat adanya dislokasi dan gravitasi di bagian tanah bertopografi yang lebih tinggi di sebelah selatan daerah penelitian. Kemudian juga terjadi proses sedimentasi dan transisi di bagian pesisir atau di bagian pantai, tepatnya di bagian sebelah utara, akibat adanya intrusi air laut, di mana struktur fondasi benteng kami temukan berada lebih kurang pada kedalaman 3 hingga 7 meter. Hal ini dicirikan dari perbedaan nilai residivitas yang relatif tinggi. Dari gambar mungkin lihat nanti kontras yang warna itu menunjukkan perbedaan nilai residivitasnya. Selanjutnya, kami juga melakukan identifikasi zona rawan longsor. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami, salah satu objek penting adalah pembangunan jalan Banda Aceh Melabu sepanjang 240 km. Dalam proses pembangunannya, beberapa kawasan terjadi pergeseran badan jalan akibat adanya jalan yang sudah tidak memungkinkan lagi digunakan dan terjadinya pergeseran garis pantai. Pergeseran ini berdampak pada pemotongan bagian utama bukit yang terjadi terutama di beberapa bagian di sepanjang 150 km dari Banda Aceh ke Calang, Aceh Jaya. Akibat pergeseran ini dapat dipastikan mengganggu kestabilan kondisi tanah atau batuan di bawah permukaan, dan akibat pentingnya adalah mengganggu kestabilan tersebut merupakan potensi yang besar untuk terjadinya tanah longsor. Dan jalan ini merupakan salah satu jalan vital yang menghubungi ibu kota provinsi ke daerah pantai barat selatan. Umumnya pergerakan ini disebabkan oleh adanya bidang lincir atau slip surface atau bidang geser shear surface. Bentuk bidang lincir ini seringkali mengikuti busur lingkaran dan tanah longsor tersebut disebut sebagai rotational slide. Next slide. Penyebab terjadinya adalah adanya air yang menyerap ke dalam tanah yang menambah bobot tanah. Jika air menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang lincir, maka tanah akan menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ini adalah model, coba slide sebelumnya, model yang kami tampilkan untuk beberapa daerah di kawasan Banda Aceh Salam. Itu ada daerah yang kami dapatkan modelnya seperti ini kira-kira. Selanjutnya yang terakhir, kami juga melakukan konfirmasi keberadaan patahan Sumatera atau sesar Sumatera, terutama di daerah Aceh Besar dan Pidi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi keberadaan patahan atau sesar di kawasan Tangsih, Pidi, dan Kurung Raya Aceh Besar yang secara geologi dilalui oleh jalur sesar Sumatera atau Grid Sumatera Fault. Itu di gambar paling kanan, garis biru itu Tangsih, itu merupakan perjalanan patahan, dan di garis di bulatan merah itu adalah kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk menentukan sesar Selimu dilakukan dengan metode geomagnetik. Hasilnya ditunjukkan pada gambar. Ini adalah lokasi yang patahan, terdapat perbedaan nilai kontras resistivitas menunjukkan patahan, dan itu dibuktikan dengan peta geologi yang kami bandingkan. Ya, kemudian berikutnya next. Jadi secara lateral, peta anomali intensitas magnetik total dari sesar Selimu di kawasan Kurung Raya Aceh Besar menunjukkan adanya anomali magnetik yang bernilai rendah di bagian utara dan anomali yang bernilai tinggi di bagian selatan. Itu gambar paling kiri tadi. Ya, hal ini terlihat dari permukaan dan tidak tergambarkan dari peta geologi. Ini sesuatu yang baru kami dapatkan zona patahannya. Next slide, itu area pengukuran, dan paling atas sekali itu merupakan daerah vital, terutama kawasan pemukiman dan Pertamina, tangki Pertamina. Kira-kira itu beberapa bagian kecil yang kami lakukan. Sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa bumi sebagai tempat tinggal manusia secara alami menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan sumber pengetahuan yang tiada batas. Ilmu geofisika salah satu metode atau teknik yang dapat dikembangkan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada dan melakukan eksplorasi terhadap kekayaan alam tersebut. Dari hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan dengan berbagai metode tersebut pada berbagai bidang aplikasinya, diharapkan dapat memberikan salah satu solusi bagi permasalahan masyarakat dan bangsa. Rektor, Ketua, Sekretaris, para anggota Senat, serta para hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu saya,
mencapai jabatan fungsional tertinggi dalam bidang akademik ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rijal MM, beserta para wakil rektor yang telah memberikan kesempatan dan memotivasi saya secara terus-menerus untuk mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi. Ketua dan Sekretaris Senat, Prof. Abu Bakar dan Prof. Marwan, beserta seluruh anggota Senat yang telah mencermati usulan Profesor saya, serta Komisi A, Prof. Supardi, yang telah memberikan masukan-masukan serta pada saat proses pemaparan visi misi saya. Selanjutnya, Ketua dan seluruh tim PPAK Universitas Syah Kuala yang secara berkala meluangkan waktunya untuk memproses kepangkatan saya. Ketua LPPM Universitas Syah Kuala mulai dari Profesor Samsul Rijal, Prof. Hasanuddin, dan Ketua LPPM sekarang Profesor Dr. Taufik Fadi Adidin. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan juga kepada para rekan FMIPA, mulai dari Prof. Samsul Rijal, Prof. Mustanil, Prof. Izir, Prof. Marlina, dan Bapak Dr. Tengku Muhammad Iqbal Shah, rekan saya, mudah-mudahan segera baik Pak. Kita doakan secepatnya. Terima kasih juga kepada Kabakti dan karyawan di lingkungan Fakultas MIPA. Ucapan terima kasih saya juga kepada Ketua Jurusan Fisika, Dr. Musal, dan semua kolega dosen. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan riset kami, Profesor Rusli Saad dan Dr. Diana, Dr. Marwan, Zulfadli, Amsir, Tarmizi, dan seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dan bersinergi bersama. Apresiasi saya aturkan atas pengabdian dan keteladanan guru-guru saya di SD 78, SMP 17, dan SMA 4 Medan. Hormat dan penghargaan saya serta terima kasih kepada Profesor Sujimin Wahyuwinata sebagai pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi di ITS Surabaya. Terima kasih juga kepada Profesor Lili Hendrajaya, Profesor Joko Santoso, Profesor Satria Bijaksana, Profesor Umar Fauzi yang telah membimbing riset dan tesis saya di ITB Bandung. Dan terima kasih kepada Prof. Nurdin Abu Bakar dan Prof. Karudin Abdullah yang telah membimbing disertasi S3 saya di USM Penang. Terima kasih saya aturkan kepada Profesor Dr. Nasruddin Nur dan Prof. Edi Mardianto dari UNSU, serta Profesor Satria Bijaksana dari ITB sebagai reviewer untuk penilaian karya ilmiah dan pengajuan profesor saya. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlimpah. Secara khusus, saya aturkan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhumah ibunda tercinta Juwairia Sabin dan almarhum ayahanda tercinta Haji Usman Ismail yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih dan tak kenal lelah, yang selalu mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mendukung dengan doa sampai akhir hayat mereka. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu mertua, almarhum Profesor Suwardi Supiman dan Ibu Hajah Nur Aini Umar atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada orang tua kami tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kepada kakanda almarhum Yusrina Esa, Abang Samsul, kakanda Dariana, Abang Insinyur Syekh Bahri, Kak Rida dan Manggelani, Adinda Rina, Dewi dan Amri, serta semua keponakan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan serta doa. Kepada istri tercinta Dr. Rini Safitri, terima kasih atas semua cinta, doa, dan dukungan serta pengorbanan yang diberikan selama ini dengan tulus ikhlas, mendampingi dan berjuang bersama dalam menempuh studi S2 dan S3 sambil mendidik dan membesarkan Ananda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan keikhlasanmu dengan pahala yang melimpah. Untuk Ananda tersayang, Rausan Al-Kasbi Muhammad yang saat ini juga sedang berjuang dalam studinya di ITS Surabaya, terima kasih atas cinta dan kasih sayang Ananda telah menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan ini. Semoga capaian yang telah Bapak raih ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi Ananda untuk terus belajar dan berkarya meraih apa yang dicita-citakan tanpa mengabaikan kewajiban untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak tersampaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut
dan menjadi ladang amal untuk Bapak Ibu semua. Jazakallahu khairan katsiran. Rektor, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat, serta para hadirin yang saya muliakan. Demikian pidato pembukaan saya. Semoga bermanfaat adanya bagi Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tutur kata saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian Bapak Ibu. Semoga Allah merahmati kita semua dan meridai acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.